Apa yang saya lakukan pada bear market? Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Selamat malam minggu. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Untuk hari ini saya akan bahas apa yang saya lakukan selama bear market ya kawan-kawan. Sebetulnya bukan bear market dalam kripto secara general, karena menurut saya sekarang kripto sudah memiliki arahnya masing-masing ya kawan-kawan. Ada yang naik terus, ada yang sideways terus, dan juga ada yang turun terus ya. Berbeda pada cycle yang tahun lalu, dimana jikalau satu turun maka semuanya akan turun ya kawan-kawan. Menurut saya pribadi sekarang sudah mulai berbeda. Ya, dan apa yang saya sebut sebagai bear market, saya menggunakan yang namanya Google Trends kawan-kawan untuk mengidentifikasi tren-tren kripto yang sebelumnya sangat terkenal sekali dan sekarang ini mengalami penurunan secara drastis sekali ya kawan-kawan. Kita lihat Metaverse dari poin 18 turun menjadi poin 6, turun sekitar 60%. Berikutnya dari NFT juga kawan-kawan. Trennya pada bulan Januari lalu sekitar 100, sekarang turun sekitar 36, turun sekitar 64% ya. Ini merupakan penurunan yang sangat besar sekali menurut saya. Artinya apa? Artinya orang sudah mulai lupa terhadap NFT, lupa terhadap Metaverse, dan orang beralih kepada hal-hal lain kawan-kawan, misalnya perang dan lain-lain. Ya, saya sebagai orang yang mungkin sudah beberapa kali melewati yang namanya cycle ya kawan-kawan, saya menganggap ini sebagai diskon yang sangat mantap sekali. Jujur saya membeli beberapa koin ya kawan-kawan pada beberapa hari yang lalu ataupun beberapa minggu yang lalu. Saya menggunakan teknik mencicil kawan-kawan, tetapi mencicilnya secara kecil sekali ya kawan-kawan. Jadi mungkin sekitar beberapa persen saja dari uang saya. Nah, berikutnya kita lihat kawan-kawan bahwa semua tren baik itu DeFi, NFT, Metaverse, Web 3.0 mengalami penurunan secara masif ya kawan-kawan. Ya, orang-orang sudah mulai beralih mungkin mencari topik lain yang lebih cuan dibandingkan dengan kripto. Nah, dan jika kita lihat juga kawan-kawan di mana ada data juga dari Telegram The Bull, kita lihat bahwa NFT mengalami penurunan permintaan secara besar sekali ya. Kita lihat kawan-kawan bahwa yang warna kuning merupakan NFT interest ataupun seberapa tinggi hype NFT kawan-kawan, dan sekarang turun sekali sekitar 30 ya. Turun sekitar 70%, sangat luar biasa sekali. Begitu juga pada OpenSea ataupun salah satu marketplace NFT yang paling terkenal sedunia mengalami yang namanya all-time low dari sekitar bulan Desember ya kawan-kawan. Ini merupakan penurunan yang sangat masif sekali pada sektor NFT. Dan jujur secara pribadi, saya lebih menyukai yang namanya tren Metaverse dan juga tren Web 3.0 ya kawan-kawan. Ya, karena tren ini masih sangat rendah sekali dibandingkan dengan NFT ya. Dan ini menurut saya baru saja yang namanya puncak di sini kawan-kawan. Jadi tren Metaverse dan juga Web 3.0 baru mengalami namanya puncak pertama, dan sekarang lagi koreksi cukup parah, dan biasanya dia akan naik lebih gila lagi kawan-kawan untuk beberapa tahun ke depan. Jadi saya sangat mengakumulasi sekali untuk koin-koin Metaverse dan juga Web 3.0 ya. Ya, karena secara fundamental juga koin ini memiliki use case yang sangat baik sekali dan membuat manusia lebih efisien. Sekarang kita akan mengupdate beberapa chart dari Bitcoin dan juga dari Bitcoin Dominance dan juga dari ETH BTC kawan-kawan, di mana menunjukkan kapan waktu terbaik kita untuk membeli altcoin. Pertama dari Bitcoin Dominance kawan-kawan, di mana Bitcoin Dominance mengalami pemantulan yang cukup baik di sini, dan sebentar lagi mengalami yang namanya resistance yang cukup kuat ya kawan-kawan. Di sini menjadi weekly resistance sebanyak 3 kali, dan tentunya jikalau Bitcoin Dominance menyentuh titik sekitar 45, ada kemungkinan besar sekali bahwa dia mengalami penolakan ya. Walau memang dapat breakout dan menguji titik 50, tetapi menurut saya lebih kuat jikalau dia terpantul ke bawah oleh titik 45. Ya, jikalau nanti Bitcoin Dominance mengalami penolakan di sini, kita dapat melakukan pembelian terhadap altcoin kawan-kawan, karena itu dapat merupakan trend yang cukup baik ya. Mungkin altcoin akan naik sekitar 50% hingga 100%. Nah, koin yang menurut saya menarik adalah koin GRT. Ini merupakan koin Web 3.0 kawan-kawan, salah satu yang paling besarnya. Market cap-nya sangat besar sekali, ini sekitar $1 miliar dibandingkan dengan koin lain yang memiliki narasi Web 3.0 ya. Dan koin ini sekarang membentuk pola yang bernama falling wedge, dan pola ini sangat legit sekali menurut saya. Support terkuat di 0,29, dan kemungkinan besar sekali menurut saya bahwa koin GRT ini akan menyentuh titik sekitar 0,52 ya kawan-kawan pada beberapa minggu ke depan untuk menguji yang namanya support yang sekarang menjadi resistannya. Jadi trade ini cukup baik menurut saya, mungkin dapat naik sekitar 50 hingga 60% jika kita cek, sekitar 40 hingga 50% ya kawan-kawan. Oke, berikutnya saya akan mengecek chart ETH BTC. Ini chart yang sangat menarik sekali dan sangat penting sekali. Ya, kita lihat kawan-kawan, sekarang chart ini berada di support ya. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan besar sekali bahwa Ethereum akan mengungguli Bitcoin pada beberapa minggu ke depan. Dan juga artinya apa? Artinya adalah altcoin akan memimpin pergerakan pasar dalam beberapa minggu ke depan ya. Ya, karena support ini sudah terpantul sangat banyak sekali dan merupakan support yang sangat valid jika kita masuk ke dalam time frame daily. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali tersentuh ya kawan-kawan. Jadi ini merupakan support yang sangat kuat sekali untuk saat ini. Artinya apa? Artinya kita harus mulai memantau altcoin kesayangan kita ya. Sebetulnya lebih aman jika kita membelinya pada breakout di sini kawan-kawan, karena chart ini dapat saja break ke bawah dan membuat harga altcoin semakin hancur, walau memang kemungkinan mantulnya sangat besar sekali ya. Oke, kita akan membahas chart terakhir, itu adalah chart Bitcoin. Ini merupakan chart kawan-kawan menurut saya
Bitcoin membentuk pola yang bernama symmetrical triangle, dan pola ini memiliki chance yang sama untuk break ke atas maupun break ke bawah ya. Dan pola ini terbentuk dalam time frame weekly. Nah, jika kita cek time frame daily, terlalu banyak tipuan kawan-kawan, di sini terlalu banyak tipuan. Jadi saya menggunakan time frame weekly agar lebih valid lagi. Jadi kemungkinan pola ini akan break pada sekitar awal April ya kawan-kawan. Entah itu break bawah ataupun break ke atas dalam bentuk weekly. Dan itu akan mempengaruhi harga Bitcoin dengan cukup signifikan ya kawan-kawan. Jadi kalian harus pantau ketat pola ini. Nah, dan berikutnya garis yang berwarna kuning ataupun garis yang sangat penting oleh Bitcoin. Chart ini masih di bawah ya kawan-kawan. Artinya apa? Artinya Bitcoin masih cenderung bearish untuk beberapa minggu ke depan. Sampai Bitcoin dapat membreak titik ini dalam time frame weekly kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video saya. Terima kasih kawan-kawan.